Analisis Refli Harun yang menyatakan bahwa 14 hari yang terlampaui dari pengembalian berkas yang harusnya direvisi dan kemudian dipulangkan kepada jaksa peneliti untuk diteliti ulang atas apa yang diberikan sebagai catatan-catatan perbaikan agar selama 14 hari itu menjadi bagian penting dan mutlak agar berkas itu dari segi prosedural tidak cacat. Seperti yang dikatakan oleh Refli Harun, nampaknya menjadi alasan terbesar untuk Refli Harun meyakini bahwa karena cacat prosedural terkait dengan 14 hari yang dilewati menjadi 85 hari, itu memberikan pesan paling tidak bagi Refli Harun bahwa kasus ini tidak layak dilanjutkan. Artinya kasus ini harus dihentikan. Apa yang dinarasikan oleh Refli Harun dan ulang-ulang diaminkan oleh Roy Suryo dan kuasa hukum yang lainnya, menurut saya ini memberi pesan bahwa apa yang berkembang luas terkait dengan upaya melihat persoalan ini dari sisi keadilan substansial, di mana apa yang dicatat oleh para jaksa agar dipenuhi oleh para penyidik kepolisian Polda Metro Jaya yang di dalamnya tidak hanya kualitas tetapi juga kuantitas, nampaknya juga perlu ditimbang sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian yang tidak mudah bahwa kepolisian mengembalikan menurut prosedur 14 hari. Bayangkan saja bahwa ini kalau buru-buru kemudian dikembalikan berkasnya, maka ketika berkas itu terlalu cepat dikembalikan dan akhirnya ketika diperiksa tidak memenuhi standar seperti yang dikatakan oleh para jaksa peneliti, maka apalah yang akan dikatakan oleh Refli Harun. Ia pasti akan menggoreng isu yang lainnya bahwa para penyidik Polri tidak sanggup untuk mengonstruksi apa yang mereka tersangkakan terhadap Roy dan Tifa dan 3 tersisa di klaster 1. Dan ini akan menjadi isu baru yang lagi-lagi yang disalahkan adalah kepolisian, termasuk kejaksaan, termasuk juga lembaga-lembaga lain yang kali ini disurati oleh Troya untuk meminta keadilan dan perhatian agar kriminalisasi ini dapat diatasi dengan membebaskan Roy dan Tifa dari posisi mereka sebagai tersangka. Teman-teman, kita akan bincang ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan supportnya. Dan kita kawal terus demokrasi dengan kesantunan dan keadaban dalam berwacana. Kita akan simak apa yang dikatakan oleh Refli Harun berikut ini teman-teman. Ia minta kita memakluminya juga ya. Jadi dia menyindir kepolisian agar memaklumi karena 70 hari terlewati. Tetapi kali ini kita balik logika Refli Harun ya. Ia meminta agar kita memaklumi bahwa kasus ini harus dihentikan. Jangan begitulah ya. Kita simak teman-teman. Menganggap ya prosesnya itu sudah batal dan seharusnya kasus ini dihentikan. Kelimpahan tahap 2 yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang mengaku tanggal 17 April yang lalu dan kemudian tanggal 21 April kita tidak tahu, belum tercatat di Kejaksaan Tinggi DKI, itu sudah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana diatur baik KUHP lama maupun KUHP baru. Karena baik KUHP lama maupun KUHP baru mengatakan harus 14 hari. Ini tidak lagi 14 hari tapi 85 hari. Jadi lebih 70 hari. Jadi bayangkan kalau kita misalnya bicara mengenai
katakanlah ya dimaklumi saja, maklumnya masa 70 hari. Nggak bisa ya. Jadi kami menganggap ya prosesnya itu sudah batal dan seharusnya kasus ini dihentikan. Tapi yang sekali lagi yang dihentikan adalah penersangkaan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sementara bagaimana mencari kebenaran substantif tentang ijazah, ya kita coba forum lain yang memang dimaksudkan untuk itu. Kami menganggap ya prosesnya itu sudah batal dan seharusnya kasus ini dihentikan. Kelimpahan tahap 2 yang dilakukan. Oke teman-teman, kita sudahi nonton dan kita lanjut untuk pengayaan sesuatu yang khas dari YouTuber NKRI. Nah, saya ingin mulai ya dari, menurut saya Refli Harun ya ketika bicara tentang kepolisian minta dimaklumi karena 70 hari ya terlewati dari 14 hari yang seharusnya sesuai dengan KUHP yang lama maupun yang baru, yang seolah-olah itu adalah prinsip. Padahal ya banyak pakar hukum dan juga praktisi hukum sudah memberikan catatan terkait dengan ini. Saya misalnya mengutip pendapat Bang Egy Sujana ya, bahwa para tersangka yang tidak ditahan itu menjadi alasan terbesar mengapa hal ini kemudian harus dimaklumi ya, harus dianggap tidak ada perbuatan yang disebut melawan hukum ya dari para penyidik terhadap apa yang diminta oleh jaksa untuk dipenuhi dan kemudian dikembalikan lagi kepada jaksa untuk diteliti. Nah, mengapa saya katakan ini hal prinsip bahwa tidak ada ya undang-undang atau peraturan yang dilanggar terkait dengan 70 hari atau seluruhnya 85 hari. Dan kemudian Refli katakan ya dimaklumi ya, artinya itu kan sindiran kepada para penyidik Polri bahwa para penyidik Polri nampaknya memang di mata Refli Harun ya tidak profesional dan terindikasi karena cacat prosedural, maka kasus ini harus dihentikan. Ini dua hal yang berbeda, teman-teman ya. Jadi karena cacat prosedural, karena tidak memenuhi 14 hari, maka otomatis kasus penersangkaan ini harus batal ya. Sementara Refli Harun juga berharap bahwa kasus persidangan ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu itu di pengadilan atau di persidangan yang lain. Ini juga menurut saya ya gagal lagi ya Refli Harun untuk memahami ya tatanan hukum yang ada termasuk prosedur-prosedur terkait dengan norma dan nilai yang ada di dalam peradilan di Indonesia ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau kita dudukkan ini secara baik dan menurut saya menurut kaidah yang ada dalam hukum pidana kita, maka kasus ya penersangkaan terhadap 8 orang, tersisa 5 ya, 3 di klaster 1 dan 2 di klaster 2, itu adalah hal-hal yang absolut terjadi terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindakan pidana, yaitu fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik serta manipulasi data elektronik secara tidak bertanggung jawab. Jadi itu sebetulnya wilayahnya adalah pidana. Dan sekali lagi ini delik umum ya, bukan delik khusus. Delik umum itu artinya tergantung kepada pelapor. Dalam hal ini Pak Jokowi dan Peradi Bersatu dengan beberapa individu yang lain ya, seperti Lecumanan, kemudian Samuel Sweken dan Andi Kurniawan ya. Nah, apa yang dibangun kemudian sebagai konstruksi hukum ketika 2025 langsung dipimpin oleh Irjen Asep sebagai Kapolda Jakarta untuk mengumumkan 8 orang tersangka, semuanya itu sudah mengikuti prosedur yang ada bahwa ini adalah persoalan pidana. Sementara yang diminta oleh Refli Harun ya itu adalah hukum atau persidangan yang bukan pidana tetapi perdata. Dan Anda tahu contoh dari sidang perdata gugatan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta itu juga berakhir dengan NO. Artinya itu sudah memberikan gambaran bahwa
hakim yang menyidangkan memang ya menyidangkan atau menerima kasus itu untuk disidangkan. Dan bahkan setiap hari Selasa kita selalu mengikuti ya bulan yang lalu bersidang berulang-ulang, dan semua pihak baik penggugat itu diberi porsi yang seadil-adilnya, demikian juga pihak tergugat atau termohon yaitu Pak Jokowi, UGM ya dan Kapolri itu juga diberi porsi yang adil, sehingga kalau ini kemudian dianggap bahwa prosesnya itu dituding sebagai tidak adil, bahwa sidang CLS itu gagal, ya artinya dari kubu Roy Suryo gagal, atau pelapor atau pemohon ya atau penggugat tepatnya, yaitu Top Taufan Hakim dan Bambang Sutoto ya, mohon saya dikoreksi, itu ya menurut saya itu sudah menjadi cerminan bahwa hakim sampai akhir persidangan dan tidak di awal. Bayangkan kalau ini NO di awal, mungkin hakim akan diteriaki termul ya. Sudah diberikan porsi yang adil pun sampai akhir persidangan itu akhirnya NO, artinya ditolak karena tidak jelas gugatannya, itu juga hakim diteriakin termul ya. Inilah teman-teman logika yang menurut saya sulit kita anggap mereka adalah orang yang paham hukum. Mereka sebetulnya sedang mempertontonkan cara membolak-balik logika hukum yang seolah-olah logis, tetapi ini semua sebetulnya sudah kita baca sebagai cara-cara mengulur-ulur waktu, dan sama sekali ya bukan ingin mencari fakta kebenaran material, tetapi ini sebetulnya adalah cerminan bahwa mereka sedang mempertontonkan sebuah cara membolak-balik logika hukum yang hasilnya itu adalah menyesatkan, dan mereka sendiri tersesat, apalagi orang-orang yang mengglorifikasi bahwa Troya itu ya seorang hero atau sekumpulan hero yang sedang ya melawan monster ya yang menakutkan. Inilah yang saya selalu katakan teman-teman. Kalau kita pakai perspektif filsafat Friedrich Nietzsche, ya, ia mengingatkan orang yang berteriak-teriak awas monster, maka hati-hatilah agar ia sendiri jangan menjadi monster menakutkan. Nah, ini yang selalu saya ingatkan ketika saya mengutip Friedrich Nietzsche. Banyak orang yang merasa mereka memperjuangkan moral, ya, kebaikan dan kebenaran, tetapi ya mereka sadar atau tidak sebetulnya sedang mempertontonkan arogansi dalam pengertian moral dan pengertian etika hidup, ya, etika publik. Dan kalau sudah arogansi dalam memahami hukum, maka saya pastikan ya bahwa kita sebetulnya adalah orang-orang yang justru sedang menyesatkan diri sendiri, termasuk menyesatkan orang-orang yang berada di kubu Troya, tetapi mereka ya salah dalam mengglorifikasi siapa yang harus posisikan sebagai hero. Kalau kita posisikan Refli sebagai hero, ya salah total kita. Kita tersesat dengan sangat tersesat. Nah, teman-teman, kembali ke catatan yang saya katakan tadi di awal, ya, soal kita harus memaklumi kinerja kepolisian yang 85 hari terlewati, ya, dan atau 70 hari dari 14 hari yang harusnya sesuai dengan KUHP lama maupun baru. Yang saya ingin ingatkan bahwa Refli Harun lupa bahwa kliennya itu tidak ditahan, apalagi juga yang paling substansial bahwa ini terkait dengan keadilan substansial, dan ini terkait dengan kualitas dan kuantitas dari berkas, karena catatan yang diminta oleh jaksa itu banyak sekali, termasuk menghadirkan saksi ahli, saksi fakta yang meringankan Roy Suryo pada waktu itu, dan penambahan data-data lain, barang bukti versinya Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, kalau semua serba terburu-buru, maka apa yang akan dikejar dari substansi yang tidak jelas? Tentu jaksa akan kembali mengembalikan berkas kalau kepolisian dianggap tidak hati-hati atau tidak mengedepankan prinsip yang di dalamnya ya catatan jaksa dihargai dengan benar-benar dipatuhi dan
dipenuhi ya secara kualitas dan kuantitas. Dan inilah teman-teman yang saya ingin katakan, Refli Harun ini ya tidak paham dengan hukum prosedur yang berlaku dalam peradilan di Indonesia, di mana kita tidak hanya ingin mengedepankan prosedural bersidang saja dengan mematuhi seluruh proses yang ada, ya, tetapi yang kita perlu juga jaga agar keadilan substansial itu memang terpenuhi. Dan dalam rangka itu, maka kepolisian itu melewatkan 14 hari menjadi ya 85 hari, dan itu sesuatu yang tidak melanggar undang-undang atau peraturan, ya. Jadi kami ingin ya memaklumi Anda, tetapi Anda tidak paham dengan cara berpikir para penegak hukum, ya, sehingga kami ingin ya memaklumi keinginan Refli Harun agar kasus ini dihentikan karena cacat prosedural, tetapi Anda ya gagal memahami bahwa persoalan ini sebetulnya adalah persoalan substansial. Jadi bukan prosedural belaka. Jadi kalau Anda berharap bahwa ini dihentikan, Anda salah total, ya, Anda salah besar. Mengapa? Karena polisi melalui criminal justice system sedang bekerja sangat profesional, presisi, dan tujuannya itu adalah untuk menolong jaksa agar ketika persidangan ini berjalan, mereka benar-benar tahu apa yang mereka sedang pastikan bela dan mereka hendak perlihatkan terkait dengan gonjang-ganjing persoalan ijazah Pak Jokowi yang dituding sebagai ijazah palsu. Nah, teman-teman, sekali lagi saya ingin beri catatan untuk kita semua, ya. Kita tidak usah memaklumi ya Refli Harun ya yang meminta agar kasus ini dihentikan, ya. Ini justru aneh ketika mereka sejak awal berkoar-koar bahkan nantangin Pak Jokowi kalau berani silakan lapor polisi, dan ketika Pak Jokowi lapor polisi malah mereka ya membangun alibi yang ingin membenarkan posisi mereka yang sebetulnya ya bukan punya bukti ya terkait dengan ijazah ini, ya, karena semakin panik makin terdesak mereka kemudian memunculkan banyak ide-ide ngawur yang justru hanya mempertontonkan kebodohan memahami prosedur hukum acara pidana dan sekaligus juga mempertontonkan tidak pahamnya tentang keadilan substansial yang sedang dijaga secara hati-hati oleh jaksa dan oleh kepolisian yang akan membawa kasus ini sampai ke persidangan. Jadi teman-teman, jaga kewarasan dan tetap berpikir positif terkait dengan mengapa waktunya lama, ya karena yang sedang mau ditunjukkan itu adalah keadilan substansial dengan menjaga kualitas, kuantitas, agar pada waktunya jaksa dan kepolisian melihat proses ini sampai ke penegakan hukum dan kepastian hukum bahwa siapa yang menjadi korban dipulihkan dan siapa yang menjadi pelaku dilakukan penertiban sesuai dengan hukum yang berlaku. Semoga ada manfaatnya dan salam hormat YouTuber NKRI.